Halo semua, balik lagi di Mingguan Anime Channel. Pada video kali ini, Mingguan Anime Channel akan membahas manga Tokyo Revengers chapter 230 dan chapter 231. Oke, langsung saja kita mulai dengan chapter 230. Dalam chapter 230, kita akan disajikan kilas balik Akashi Takeomi yang dijuluki sebagai Sang Dewa Perang. Berikut ulasannya. Black Dragon merupakan geng terkuat pada saat itu. Akashi Takeomi menjadi wakil kapten dan posisi itu membuat semua keputusan tawuran ada di tangannya. Itu sebabnya dia dijuluki sebagai Dewa Perang. Takeomi bukanlah orang yang spesial. Dia tidak menonjol dari sisi akademik maupun olahraga. Semuanya biasa saja. Panel menunjukkan masa kecil Akashi Takeomi dan Shinichiro. Shinichiro memiliki kekuatan misterius. Semua orang entah mengapa ingin mengikutinya. Dengan kekuatan itu, Shinichiro bisa menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Shinichiro selalu bertarung dengan orang yang lebih kuat darinya. Tentu saja dia kalah dan parahnya lagi dia menangis. Karena hal itu, Shinichiro dijuluki sebagai si cengeng. Shinichiro memiliki karisma sebagai pemimpin yang luar biasa. Bahkan lawan yang dihadapi oleh Shinichiro berujung menyukainya. Hal itu bisa dilihat pada panel Benkei dan Wakasa. Mereka berdua tengah menepuk pundak Shinichiro. Keduanya justru bisa disatukan oleh Shinichiro dalam Black Dragon. Padahal Wakasa dan Benkei bukan orang sembarangan. Mereka berdua adalah berandalan terkuat untuk seumuran remaja pada saat itu. Suatu hari Shinichiro mempunyai ide untuk membuat geng. Geng itu bernama Black Dragon. Takeomi sendiri menempati posisi wakil kapten. Berkat Shinichiro, Takeomi menjadi orang yang berpengaruh di Black Dragon dan dia mendapatkan popularitas. Apalagi Black Dragon merupakan geng terbesar saat itu. Dia pun mendapat julukan Dewa Perang. Tapi semua itu perlahan memunculkan sikap sombong dan gaya hidup hedonisme pada diri Takeomi. Dia hidup mewah, main wanita, dan mabuk. Pengaruhnya sebagai wakil ketua geng terbesar di Jepang membuat dia memiliki segalanya. Meskipun pengaruhnya mulai pudar setelah Shinichiro membuarkan Black Dragon, Takeomi tetap hidup dengan gaya seperti itu. Takeomi masih saja suka main wanita, mabuk, dan menghabiskan uang di bar. Pada akhirnya kehidupan seperti itu berakhir dan dia terlilit utang yang begitu besar. Suatu hari ketika Takeomi pulang ke rumah, Kawaragi Senju tengah dilatih oleh Wakasa dan Benkei. Senju mengatakan dia ingin bertemu dengan Maiki yang tak terkalahkan dari Tokyo Manji. Senju kemudian menyebut bahwa dia ingin mendirikan sebuah geng. Takeomi sedikit terkejut mendengar ucapan itu, tapi Wakasa dan Benkei mencoba meyakinkan jika Senju adalah perempuan yang kuat. Senju kemudian menunjuk Akashi Takeomi sebagai orang kepercayaannya, orang yang bisa mengatur sebuah geng besar. Kondisi Takeomi yang hancur dan berada di titik terendah diterima apa adanya oleh mereka. Takeomi kemudian mendedikasikan dan berjanji akan menyerahkan seluruh hidupnya pada Brahman. Panel kemudian berganti pada masa kini. Takeomi mengungkapkan rasa kecewa atas dirinya karena tidak bisa memenuhi janjinya. Dia masih saja mendewakan uang dan tidak bisa mengubah gaya hidup yang menjerumuskan dirinya. Takeomi menyebut bahwa dia telah merusak kepercayaan Senju sejak akan bergabung dengan Brahman. Mendengar hal itu, Takemichi itu sedikit bingung. Mungkin saja keputusan Draken bergabung dengan Brahman tidak sejalan dengan Senju. Namun di sisi lain, Senju menyebut jika semua ini bukan salah Takeomi, melainkan tanggung jawab dirinya sebagai ketua Brahman. Senju juga menyebut jika bertanggung jawab atas kematian Draken. Hal yang harus dilakukan Senju saat ini adalah mengalahkan lawan yang ada di hadapannya, yaitu Terano Shot. Di sisi lain, Terano menyebut jika selama ini dia sudah lama tidak bertarung dengan serius. Dengan kata lain, kekuatan Terano masih menjadi misteri. Bayangkan saja, Wakasa dan Benkei saja mudah dikalahkan oleh Terano. Dan menurut Terano, hal itu belum seberapa. Kita lanjut ke chapter 231. Panel awal dibuka dengan pertarungan Maiki melawan Kakucho. Hanya Kakucho yang menyerang dan Maiki hanya menghindar. Kakucho terus menyerang Maiki. Maiki beberapa kali terkena serangan telak Kakucho. Maiki masih tidak melawan. Sementara itu, menurut Kakucho ada yang salah dengan Maiki karena dia tak melawan balik. Kemudian Kakucho menanyakan mengapa Maiki berada di sini jika dia tak ingin bertarung. Meskipun Kakucho terus memukul Maiki, Maiki tidak memberi reaksi apapun dan masih terlihat dingin. Kakucho bahkan menyebut jika dia seperti memukul hantu karena Maiki hanya diam. Maiki kemudian melihat tangannya dan memegang dadanya. Maiki menyebut bahwa ia merasa kosong, apalagi setelah Draken mati. Tentu saja Draken adalah orang yang menutupi kekurangan Maiki. Jadi masuk akal jika Maiki merasa hampa tanpa kehadiran tangan kanannya tersebut. Setelah mengingat nama itu, aura Maiki berubah. Sekeliling tubuhnya dipenuhi oleh aura hitam pekat. Inilah impulsif gelap Maiki. Maiki yang tak berekspresi kini berubah menyeramkan. Tatapan matanya begitu tajam.
Melihat perubahan raut wajah tersebut, sontak membuat Kakucho takut. Panel menunjukkan dari sisi penglihatan Maiki, Kakucho berada dalam titik hitam. Mungkin itulah pandangan Maiki saat berada dalam impulsif gelapnya. Panel berganti pada pertarungan Senju melawan Terano. Terano merasa senang karena pertama kalinya dia berada dalam sensasi pertarungan seperti ini. Di sisi lain, Senju sudah bersiap untuk menyerang Terano kembali. Terano kemudian menyerang Senju dengan tinjunya. Senju berhasil menghindari serangan itu. Senju menyerang balik, badannya memutar dan satu tendangan tepat mengarah pada Terano. Senju kemudian melompat dan bersiap menyerang Terano dari belakang. Tanpa diduga, serangan itu mampu dipatahkan oleh Terano dan Senju terlempar ke arah Takemichi. Mulut Senju mengeluarkan darah karena benturan keras tersebut. Terano kemudian menghampiri Senju dan memegang bahu Takemichi karena menghalangi jalannya. Namun kontak dengan Terano tersebut membuat Takemichi melihat masa depan yang aneh. Di dalam penglihatan masa depannya, Terano si monster justru terkapar di tanah. Mungkin saja dia mati. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang dia lihat di taman hiburan saat Draken mati. Takemichi melihat Senju akan mati dalam waktu yang dekat. Namun hal itu berhasil dia ubah. Kejadian yang sama bukan tidak mungkin akan terjadi. Terano tak lama lagi akan mati. Lalu mengapa Takemichi bisa melihat masa depan Terano Shot? Jelas karena kontak keduanya. Terano memegang bahu Takemichi. Kontak kecil tersebut membuat vision masa depan Takemichi terbuka. Artinya untuk menggunakan kemampuan ini harus ada pemicu agar Takemichi bisa melihat masa depan. Kembali pada jalan cerita, Terano berusaha menghampiri Senju, namun tiba-tiba Kakucho terlempar ke arahnya. Tentu saja hal itu membuat Terano terkejut. Terano semakin terkejut karena orang melakukan itu adalah Maiki. Maiki kemudian menghampiri Terano dan bersiap bertarung. Itulah akhir dari manga Tokyo Revengers chapter 231. Jangan lupa subscribe Mingguan Anime Channel dan nantikan bahasan anime menarik selanjutnya.